Halo rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum. Selamat datang di sesi eksplanasi kita kali ini untuk mata kuliah Hukum Internasional. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sangat krusial, yaitu sejarah dan perkembangannya khusus di abad ke-20. Percaya deh, ini bukan cuma sekedar menghafal sejarah masa lalu, tapi tentang memahami fondasi utama dari tatanan dunia yang kita tinggali sekarang. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu berikan apresiasi dulu nih. Seluruh materi pembahasan yang akan kita bedah ini disusun dengan sangat cermat oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum dari ALS. Berkat kerja keras mereka, kita bisa menelaah topik yang cukup rumit ini jadi jauh lebih terstruktur dan mudah dipahami. Biar nggak tersesat, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari pengantar hukum internasional di abad ke-20, lanjut ke lahirnya organisasi internasional, lalu melihat transformasi pasca Perang Dunia, mengkaji pandangan para ahli, dan tentunya ditutup dengan sebuah pertanyaan akademik yang menantang. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, pengantar hukum internasional abad ke-20. Kita harus atur panggungnya dulu nih. Gimana sih sebenarnya wajah hukum internasional sebelum tahun 1900-an? Bayangin aja, sebelum abad ke-20, hukum internasional itu ibarat klub eksklusif yang membernya cuma negara-negara berdaulat. Kita menyebutnya hukum internasional klasik. Fokusnya pun sangat sempit, hampir melulu soal ngatur peperangan atau bikin perjanjian damai antar penguasa. Jadi belum ada tuh yang namanya memikirkan kerjasama global, apalagi kesejahteraan umat manusia secara luas. Semuanya murni berpusat pada relasi kekuasaan antar negara sentral. Masuk ke bagian kedua. Lahirnya organisasi internasional. Nah, disinilah semuanya mulai berubah drastis dan organisasi-organisasi ini benar-benar jadi katalis utama perubahan yang sangat masif. Perubahannya nggak instan ya, dan jujur saja prosesnya sangat menyakitkan. Dimulai dari Konferensi Perdamaian Den Haag di tahun 1899, kemudian lahirnya Liga Bangsa-Bangsa di 1919 setelah Perang Dunia Pertama. Sayangnya kita semua tahu LBB gagal total mencegah meletusnya Perang Dunia Kedua di tahun 1939. Tapi justru dari abu kehancuran perang terbesar itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya didirikan pada tahun 1945. Ini benar-benar titik balik yang mengubah aturan main global. Trauma dari dua perang dunia itu ibarat tamparan keras buat masyarakat internasional. Mereka akhirnya sadar kalau dibiarkan jalan sendiri-sendiri alias anarki global, dunia bakal hancur lebur. Supaya kiamat kecil itu nggak terulang, kita butuh sebuah tatanan hukum yang terstruktur dan terlembaga dengan kuat. Kegagalan di masa lalu itulah yang memaksa dunia untuk menciptakan entitas baru yang benar-benar punya taring untuk menengahi konflik dan menjaga ketertiban dunia. Lanjut ke bagian ketiga, transformasi pasca Perang Dunia. Coba kita telaah lebih spesifik. Apa saja sih yang sebenarnya berubah dari landscape hukum kita? Pergeseran paradigmanya itu sangat kontras. Dulu, masyarakat global itu sifatnya homogen, ya cuma negara berdaulat yang sibuk sama diplomasi klasik dan hukum perang. Tapi coba lihat, paradigma baru pasca Perang Dunia Kedua. Boom! Dunia tiba-tiba berubah jadi masyarakat yang sangat heterogen. Aktornya nggak cuma negara lagi, sekarang ada organisasi internasional, ada individu, dan isu hak asasi manusia mulai ditegakkan. Ini adalah perubahan yang benar-benar fundamental. Poin pentingnya di sini, era setelah Perang Dunia Kedua itu bukan cuma soal gencatan senjata. Era ini justru memicu ledakan cabang-cabang hukum yang benar-benar baru. Kita jadi punya badan khusus yang fokus ngurusin dunia, seperti WHO untuk kesehatan atau ILO untuk tenaga kerja. Lalu ada gelombang dekolonisasi massal. Bayangkan puluhan negara merdeka lahir, termasuk Indonesia. Ditambah lagi kebangkitan rezim hak asasi manusia yang semakin masif, dan puncaknya muncullah hukum organisasi internasional yang jadi fokus kita hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian 4, pandangan para sarjana hukum. Biar eksplanasi ini makin berbobot dan kuat secara akademik, mari kita kaji fenomena tadi lewat kacamata para ahlinya langsung. Pakar hukum internasional kebanggaan kita, Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, menangkap pergeseran ini dengan sangat tajam. Beliau menegaskan bahwa masyarakat internasional modern itu sudah sangat heterogen. Tapi yang paling revolusioner dari pemikiran beliau adalah fakta bahwa organisasi internasional itu sekarang punya personalitas hukum sendiri. Artinya, mereka itu mandiri dan posisinya terlepas dari campur tangan langsung negara-negara yang mendirikannya. Keren banget kan? Nyambung dengan itu, sarjana terkemuka D.W. Boet ngasih penegasan yang melengkapi fondasi tadi. Menurut Boet,
Organisasi-organisasi ini tuh sifatnya permanen. Mereka lahir dari perjanjian multilateral yang super kompleks, bukan cuma sekedar perjanjian bilateral biasa antar dua negara, dan pastinya mereka didirikan dengan kriteria tujuan yang sangat spesifik, nggak asal bikin. Tapi dari semuanya, mungkin perspektif dari mantan hakim internasional ternama, Antonio Cassese, yang paling ngasih nyawa buat diskusi kita hari ini. Beliau bilang, evolusi luar biasa di abad 20 ini sebenarnya bukan cuma soal adu kuat kekuasaan atau siapa yang menang perang. Bukan itu. Jauh lebih mulia dari itu, perkembangan hukum internasional digerakkan murni oleh tuntutan umat manusia yang menginginkan sebuah tatanan dunia yang jauh lebih adil. Terus, secara teori, gimana caranya hukum internasional ini bisa mengikat negara-negara berdaulat? Jawaban jitunya ada pada mazhab kehendak bersama negara-negara. Teori ini ngejawab celah dari pemikiran lama. Teori ini bilang, kalau hukum internasional itu mengikat, bukan karena suatu negara secara individu bilang, oke, saya setuju, tapi karena ada kehendak bersama dari masyarakat internasional yang mengkristal jadi norma hukum tertinggi. Makanya, kalau ada negara baru merdeka, mereka otomatis terikat sama hukum internasional yang udah jalan, tanpa perlu ditanya satu-satu. Oke, kita sampai di bagian 5, penutup dan pertanyaan akademik. Sebelum selesai, mari kita cek dulu literatur yang jadi tulang punggung dari materi kita hari ini. Buat kalian para pembelajar hukum yang serius, menelusuri sumber asli itu wajib hukumnya. Nah, daftar pustaka yang kalian lihat ini adalah buku-buku babon alias literatur utama dari pakar-pakar ternama yang menyokong analisis teoretis kita hari ini. Saya sangat merekomendasi kalian untuk baca langsung buku-buku ini supaya pemahaman kalian makin tajam. Oh iya, saya juga mau mengingatkan dan mempertegas nih, kalau sesi eksplanasi online yang sedang kalian ikuti ini memang dirancang khusus sebagai bahan pengajaran akademik. Jadi, silahkan jadikan ini sebagai referensi utama kalian. Kalian bisa kaji ulang materi ini kapan aja, dan saya harap ini bisa ngebantu banget buat rekan-rekan mahasiswa maupun siapapun yang lagi mendalami ilmu hukum internasional. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu sentuhan akademik berupa pertanyaan yang lumayan bikin mikir, cocok banget buat bahan diskusi kelas atau diskusi bareng teman-teman. Gini pertanyaannya, kalau organisasi internasional modern itu diakui punya personalitas hukum yang terpisah dari negara anggotanya, lalu sampai sejauh mana sih sebuah organisasi bisa dimintai pertanggungjawaban secara mandiri? Misal kalau tindakan mereka malah melanggar norma hukum internasional itu sendiri. Hayo, gimana tuh? Coba kalian pikirkan dan diskusikan. Terima kasih banyak udah nyimak sesi eksplanasi hari ini sampai habis. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di eksplanasi kita yang berikutnya.